Memang nggak semengerikan penjelasannya ya Mbak. Kalau udah di praktek udah ketahuan. Terlalu Udah. Mau nambah lagi Mas? Selamat malam pemirsa, kembali hadir menemani Anda Nuri Ardiasa setiap hari Jumat malam di program acara Q-Case. Jangan lupa ya, selalu diingat Jumat malam ada Q-Case yang menemani bersama RRI Sumeneb.net. Aduh, beberapa hari terakhir memang kayak tulang-tulang ini rada sakit. Mungkin karena beberapa pekerjaan yang mengharuskan kayak terlalu mengangkat beban berat atau bisa jadi cedera olahraga dan yang lainnya. Nah, Nuri itu punya teman kecil, tapi sekarang udah gede, bukan udah besar, udah gede. Kalau yang kemarin-kemarin sih taunya memang seorang guru ya. Ternyata dia selain menjadi seorang guru, menjadi seorang praktisi. Bisa disebut praktisi nggak sih? Kalau salah nanti bisa diralat ya, bisa direvisi. Nah, dia adalah seorang chiropraktis. Itu loh yang seperti kretek-kretek yang bunyi-bunyi yang renyah sekali pemirsa. Nah, malam hari ini sudah ada Rizky Fitra Nasrullah. Halo Rizky. Halo, Selamat Nuri. malam. Selamat malam. Wah, ini dia teman kecil saya yang sekarang udah besar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya. Ya, terakhir aku tahunya memang Rizky itu seorang guru loh. Betul. Kami sendiri saat ini sedang menjabat sebagai guru penjaskes atau guru PJOK di SMA Negeri 1 Sumeneb. Oh, emang Ya. beneran guru kan? Nggak salah Betul, kan? tidak salah, tidak salah. Takutnya alih profesi. Betul sekali. Pekerjaan utama kami di guru sebagai ASN di SMA Negeri 1 Sumeneb. Alhamdulillah. Untuk mendalami ini chiropraktisnya kapan? Soalnya aku sempat kaget waktu itu dikasih nomornya Rizky. Ini loh yang kretek, Mas bisa nggak begini? Taunya teman sendiri loh pemirsa ya. Betul sekali. Kebetulan memang background saya sebagai guru penjaskes atau guru PJOK. Sempat dulu pada saat kuliah saya mendalami namanya Masas. Jadi ada mata kuliah Masas dan kami sendiri sebagai sempat menjadi asisten dosen di Masas. Pada tahun 2008 saat itu dosen saya mempercayakan saya sebagai asistennya dan alhamdulillah lebih tertarik lagi di situ dan mendalami di tahun 2016 dengan praktek-praktek terapi yang lain gitu. Seperti itu Mbak Nuri. Jadi memang ini kayak mendalami ya, masih Lebih relate ya dengan profesi saat ini ya. Masih realistis dan masih sejalan dengan aliran kami sebagai guru olahraga. Iya, betul. Ya awalnya kenapa kok mau gitu mendalami bagian-bagian kayak cedera, pertulangan, walaupun ya kenyataannya memang selalu bersama ini ya, bersama siswa-siswi yang Betul. cinta olahraga, Ya. terus pelatih paskibraka juga kan? Betul sekali. Banyak sekali profesinya. Baik, betul Mbak Nuri. Kami sendiri memang mendalami kegiatan tersebut, praktis mendalami lebih dalam lagi bagaimana kita bisa mengobati cedera, bagaimana kita menangani cedera secara cepat. Nah kebetulan saya memang saat itu bahkan sebelum 2021 sebenarnya kan praktek kretek-kretek ini dalam tanda kutip terkenalnya di 2021 Mbak Nuri. Benar. Tapi sebenarnya saya sudah mendalami sebelumnya pada saat kuliah namanya chiropraktis. Cuma pada saat 2016 saya buka praktek itu dengan bahasa chiropraktis itu memang belum laku. Bahasa ilmiah itu ternyata tidak membuat orang-orang sekitar kita itu tertarik paham gitu. Tertarik dan Betul. paham. Tapi pas booming kretek Betul. abal-abal. Itu pada saat itu saya ingat sekali Mas Bima Aryo, beliau yang memposket bahwasanya ini loh kretek-kretek bahasa, beliau kretek abal-abal gitu kan. Tapi beliau saat itu juga menyampaikan bahwa ini adalah keilmuan chiropraktis gitu. Iya. Ya betul, saya sering sekali mendapati cedera di siswa. Awalnya memang niatnya untuk sebagai bekal saya sendiri sebagai guru olahraga yang pastinya tidak sedikit
dari siswa kita yang pada saat praktek olahraga juga mengalami cedera. Nah, di situ saya masuk untuk memperdalam lagi bagaimana sih mengobati cedera secara cepat seperti itu. Kalau keilmuan, dari segi keilmuan, chiropraktis ini apa ya? Kayak kuliah atau memang dia kayak 3 bulan masa pembelajaran apa gimana? Sebenarnya banyak sekali ya lembaga-lembaga, bahkan sekarang kalau kita lihat banyak lembaga pendidikan kerja itu mengeluarkan sertifikat tersebut dan mendatangkan seorang ahli di bidangnya. Tidak hanya, jadi dunia kerja tidak hanya di industri saja seperti yang kita tahu sendiri di BLK sini mungkin ada multimedia dan segala macam. Di kota besar seperti di Malang tempat saya mencari ilmu ini, itu sudah menjadi sebuah kawasan luas untuk mencari kerja di situ. Jadi mendirikan lapangan kerja sendiri, mereka belajar lebih dalam sendiri. Sebenarnya pendidikannya terbuka bebas, Mbak Nuri. Terbuka bebas. Cuma pada prakteknya di lapangan tidak semudah yang kita lihat. Mungkin pendidikannya bisa sehari, 2 hari, bahkan 3 hari ditempuh secara cepat. Namun prakteknya di lapangan, praktisi itu tidak hanya berbekal dengan apa yang 3 hari mereka dapat, tidak. Tapi kalau saya dalami lebih rinci lagi, seorang praktisi juga harus memahami bagaimana struktur organ, terutama karena kita berbicara tentang tulang, harus benar-benar tahu bagaimana posisi tulang yang pas. Dan kebetulan memang di olahraga sendiri ada namanya ilmu faal pada saat saya kuliah dulu, dan saya mendalami itu dan saya suka sekali. Makanya saya dalami gimana nih struktur tulang. Oh, kok kebetulan ada memang pendidikan diklat di situ selama 3 hari, kita ikuti itu. Banyak sekali sebenarnya, banyak di kota besar, banyak Malang, Semarang sekarang, bahkan di luar Indonesia pun di nasional sudah banyak sekali. Bone setting namanya, dengan banyak nama, dengan nama banyak. Bone setting ya, yang di bone YouTube setting, ya. Betul. Yang juga kayak kretek abal-abal. Memang namanya kretek abal-abal, tapi secara keilmuan itu sudah profesional, sudah kayak dipelajari dengan baik karena ini menyangkut struktur tulang, tidak sembarangan ya kan, bisa jadi nanti tulangnya ambruk ya. Protol nanti ya kali tulang ayam. Ini kan tulang manusia. Betul sekali. Nah, mendalaminya berapa bulan? Kalau mendalami ya, kalau kita bisa diibaratkan pilot jam terbang sebenarnya. Semakin banyak kita praktek, semakin banyak kita paham posisi-posisi, karena pada dasarnya chiropraktis ini menggabungkan gerakan. Kalau kita tahu, insya Allah Mbak Nuri tahu tentang namanya yoga ya. Nah, ini bisa diibaratkan yoga bergandengan. Jadi seseorang itu membutuhkan relaksasi di mana hanya bisa dibantu dengan orang lain. Pada saat dia melakukan sendiri, sebenarnya yoga itu memperbaiki struktur tulang kita secara alami. Namun kadang-kadang ada beberapa orang yang mengalami keterbatasan bergerak. Nah, disitulah peran kita sebagai praktisi menyempurnakan dengan cara seperti itu. Makanya ada yang menyebutnya sebagai yoga berpasangan. Iya benar. Karena dalam yoga sendiri kan ada pose-pose yang nggak bisa sendirian. Yang bisa sendirian mungkin karena sudah terlatih, sudah dicoba sekali. Kayak dondol gitu, kobra. Sepertinya sudah sering yoga ya. Nah, biasanya habis gerakan-gerakan yang susah-susah gitu, ada gerakan yang kayak kalajengking gitu. Itu memang tulang kita yang dipaksa untuk ini ya, menarik biar tubuhnya lebih lentur. Betul sekali. Ya, kalau mungkin di era ini sekarang kan udah banyak ya chiropraktis ini ya, dan orang sudah kayak mengetahui tentang keilmuan yang satu ini. Banyak panggilan. Betul sekali Mbak Nuri. Udah banyak ini panggilan dari orang-orang yang mengalami tulang-tulang nggak enak. Kadang kan posisi tulang itu bisa berubah ya, karena terlalu banyak duduk atau mungkin olahraganya yang salah gitu. Ya pastinya ya Mbak Nuri. Jadi kita perhatikan sendiri posisi kita. Saya dengan Mbak Nuri posisi duduk yang berbeda. Mungkin struktur saya agak sedikit lebih aman.
pada saat begini sekian jam. Tapi posisi Mbak Nuri pada saat ini yang hanya miring ke kiri itu juga mengubah struktur tulang, terutama tulang belakang. Kita paham sendiri kalau di faal itu tulang belakang itu terdiri dari beberapa ruas tulang yang menyusun menopang tubuh kita, begitu kan. Miring sedikit itu akan menjadi sebuah cedera. Struktur tulangnya pun akan berubah. Oke, kita bisa hitung sekian detik aman. Nah, tapi kalau kita hitung sekian menit, kalau kita ngobrol sampai 2 jam nih begini dengan posisi Mbak Nuri seperti ini, insya Allah Mbak Nuri akan mengalami cedera juga. Bisa kayak gedung miring. Betul. Jadi struktur porsi tulang itu juga tidak bagus sebenarnya. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh tabu ya dengan yang namanya chiropraktis. Kalau dulu mungkin udah kenal sama yang kalau orang patah tulang itu di sini apa namanya ya? Sangkal putung. Sangkal putung. Nah, kalau sekarang udah beda ya. Betul. Tapi kalau patahnya yang patah beneran, chiropraktis nggak bisa ya, hanya membenarkan ya. Betul. Kalau kita lihat dari sisi tulang, mungkin profesi kita sama, bekerja di tulang. Cuma sangkal putung yang tadi disampaikan Mbak Nuri dengan chiropraktis itu sedikit berbeda. Nah, berbedanya di mana? Untuk sangkal tulang itu memperbaiki tulang yang patah. Nah, sedangkan chiropraktis sendiri itu memperbaiki posisi tulang yang keluar dari sendinya atau sedang tidak di posisinya. Makanya bahasa lainnya itu reposisi tulang atau bone setting yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Dan tekniknya pun sedikit berbeda. Kalau sangkal putung atau memperbaiki tulang itu mungkin intensitasnya agak sedikit lama ya dan harus dijaga. Tapi kalau chiropraktis itu posisi dan cara bekerjanya tidak sama. Jadi rasa yang dirasakan oleh suyet atau pasien itu dampaknya itu bisa langsung terasa kalau di chiropraktis. Seperti itu. Aduh, saya itu udah beberapa kali loh pemirsa ya mencoba kretek abal ini. Abal-abal di Sumenep. Udah langsung sama pakarnya dong, langsung sama pakarnya. Karena saya juga percaya kemampuan Rizky itu kayak ketika sudah konsen dengan satu keilmuan, dia pasti akan beneran yang mempelajarinya lebih dalam. Betul. Kita kan temenan dari kecil. Sudah tahu kartunya masing-masing ya. Ya udah, nanti siapa yang penasaran yang mau dikretek, ingat ya kalau memang mengalami reposisi tulang, langsung ke ini ke Rizky atau teman-teman chiropraktis. Tapi kalau patah tulang beda lagi loh. Beda lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini, langsung praktek yuk. Boleh, silakan. Nah, pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan pasien. Nggak, ini teman kita yang pengen mereposisi tulangnya. Karena mungkin ini banyak duduk teman saya. Butuh mungkin ya reposisi tulang. Anggaplah pasien. Baik. Dengan Mas siapa? Faizin. Baik. Istilah di kita untuk teman praktek itu atau bukan pasien tapi namanya probandus untuk mencoba praktek gitu biasanya. Kalau pasien biasanya yang sudah memang bermasalah. Tapi Masnya nggak punya masalah Mas ya. Baik, Bismillah, salawat yang banyak Mas ya. Baik, kita coba untuk mereposisi tulang. Mas dengan siapa Mas? Faizin. Mas Faizin, monggo kita coba. Baik, sebelum saya lanjut, biasanya permasalahan teman-teman itu di sekitar kepala ya. Jadi di sekitar kranial ini, di sekitar tulang leher ini sampai kepala ini biasanya ada masalah. Masalahnya itu rata-rata timbul gara-gara salah posisi bantal atau salah posisi tidur. Biasanya bantal yang terlalu tinggi itu tidak representatif untuk kita pakai sebenarnya. Karena memang sejatinya Mbak Nuri, posisi tulang belakang kita itu memang bengkok begini. Tapi dengan posisi bantal yang ada di kepala, ini akan lurus begini. Nah, coba bayangkan berapa lama kita tidur posisi seperti ini, sedangkan tulang-tulang di sini itu berkubu-kubu. Dan ini ada tekanan gravitasi yang menarik dia untuk keluar dari arealnya. Biasanya kalau tidur begini kan keluar dari arealnya, dia jatuh. Maka itu yang kadang-kadang menyebabkan migrain dan segala macam atau pusing. Nah,
Untuk saat ini kita akan coba memperbaiki, mereposisi. Sebenarnya sudah sangat bagus nih Mas, tidak ada cedera. Cuma kita mencoba reposisi kembali posisi kranial atau di tulang leher ini. Iya, kebetulan probandusnya memang agak bermasalah, bermasalah ya. Di bagian di bagian apa masalahnya? Baik Mas. Yang jelas terapis itu bukan orang sakti sebenarnya, tapi kita membantu mereposisi bagian tulang bagian belakang ini. Baik Mas, bisa nganyam seperti ini. Nah, boleh ditaruh di belakang kepala. Oke, siap. Buka sedikit. Nah, oke. Maaf ya. Lemas, relax. Kita bawa relax ke depan terlebih dahulu ya. Lalu kita tarik lagi Mas. 1, 2, 3, hap. Nah, seperti itu bunyinya. Aman Mas. Lagi dilanjut atau sudah menyerah? Lanjut. Sudah. Lanjut ya. Posisikan kembali Mas di leher seperti itu. Ya, dibuka sedikit, rapatkan kembali. Jadi kita akan coba perbaiki bagian toraks. Ini biasanya bisa membantu teman-teman yang bermasalah di pernafasan, biasanya sesak nafas dan segala macam, bisa memberi bantuan seperti ini ya. Jadi relax saja. Oke. Nah, renyah sekali. Aman Mas? Aman. Masih bernafas dengan lega ya? Tambah lega. Baik. Ini saya coba dengan alat bantu ini, kita agak ke atas. Ya. Saya beri adjustment dulu biar tidak terlalu tegang. Ya. Baik. Wah, kalau Sekarang boleh adjustment-nya kayak gini banyak probandus yang mau coba ya. Sepertinya probandus di belakang ini banyak nih. Oke, relax aja Mas. Oke. Lagi ya. Oke. Aman Mas? Aman. Oke. Relax lagi. Toleh ke kiri Mas. Oke. Relax lagi. Oke. Aman Mas ya? Bagaimana rasanya Mas? Nyaman. Kita tanyakan terlebih dahulu ya pada probandus apa yang dirasakan, apakah ada sedikit efek sakit dan segala macam. Lebih ke enak sih. Lebih rileks ya. Iya. Rasa takut tadi sepertinya timbul ya. Iya. Tapi pada saat sudah seperti ini lebih pasrah bagaimana? Udah lebih pasrah. Ya, lebih pasrah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya merelaksasi atau mereposisi tulang di bagian kranial dan juga toraks. Nah, sekarang kita akan coba memperbaiki di bagian fibula ini. Jadi tulang bagian pinggul. Ini juga banyak masalah di sini, duduk yang lama biasanya. Mbak Nuri biasanya ada masalah di sini, betul ya? Jadi memang coba kita bayangkan berapa jam kita duduk di tempat kerja ya. Jadi di sini pasti ada adjustment yang begitu kuat, tekanan begitu berat dan gravitasi bumi gitu. Duduk. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang di rumah, kalau memang kerjanya itu adalah di kursi dan lama ya intensitasnya, kita bisa kasih timer di HP kita setidaknya 1 jam atau paling lamanya 2 jam sekali untuk berdiri. Sehingga secara otomatis tulang yang tadi numpuk itu kena gravitasi bisa terrelaksasi secara alami. Seperti itu. Jadi kalaupun sudah ada masalah, ya kembali ke chiropraktis gitu ya. Baik, ditekuk lagi Mas. Oke, dibuka sedikit. Miringkan badan ke kiri. Nah. Oke, relax. Ya, miringkan, relax ke bawah. Oke, bagus. Oke. Kayaknya ini probandusnya kebanyakan bekerja ya. Jadi tulang terlalu punggung. banyak. Jadi tulang punggung ya. Ayo kita miringkan lagi. Nah, ya. Oke. Oke. Belum diapa-apain sudah bunyi terus ini probandusnya. Aman Mas? Aman. Rasanya bagaimana? Sudah tidak bertulang belakang. Lebih lega sih. Lebih lega. Jadi memang manfaat reposisi tulang itu mengurangi ketegangan di bagian tulang yang nempel. Jadi namanya juga reposisi, mereposisikan atau mengembalikan posisi tulang pada tempatnya seperti itu. Mau nambah lagi Mas? Boleh. Kayaknya ketagihan. Jadi ya, kalau probandus kita ini efektifnya chiropraktis itu tidak seperti pijat. Jadi kalau pijat itu mungkin butuh waktu sekian menit ya. Kalau di chiropraktis kalau kita selesaikan semua maksimal itu 20 menit Mbak Nuri. Tapi tantangannya apa nih? Ketika kan setiap pasien kan beda-beda. Betul. Ada yang mungkin nggak bisa rileks. Betul. Itu tantangan tersendiri memang yang menjadi masalah buat terapis adalah meyakinkan si
pasien tadi yang Mbak Nur sampaikan bahwa kita itu bisa melakukan. Biasanya membuat orang itu percaya bahwa hal itu nyaman. Nah, biasanya saya tidak langsung berlakukan di sebelah sini. Nah, tapi karena tadi sudah pasrah sekali sepertinya Masnya. Biasanya saya relaksasi di bagian yang agak jauh atau yang lebih kecil. Nah, jadi intensitasnya lebih kecil. Biasanya kita lakukan di sebelah tangan. Ini kalau kita. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, jadi di jari-jari ini juga bunyi. Ini boleh diterapi untuk semuanya juga. Yang boleh itu ditarik. Ya. Nah, ini boleh. Oh, berarti nggak boleh ditekuk ya? Ditekuk tidak boleh. Nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh ditekuk. Nah, ini semuanya boleh ditarik. Di sini pun ada bunyi. Nah, dia. Nah, begitu. Jadi kenapa harus ditarik? Ditarik itu mereposisi. Jadi tulang itu ditarik dari sendi yang selama ini menekan sendinya. Nah, kalau kita patahkan, selama ini kan ada yang begini bunyi juga sama. Cuma bedanya pada saat kita patahkan, sendi antar sendi itu bertabrakan. Kalau kita lakukan mungkin 1-2 kali, itu insya Allah aman. Tapi kalau kita intensitasnya panjang, hampir setiap hari begitu, kita bisa bayangkan ban atau lapisan tulang kita sendi itu bisa aus gara-garanya. Makanya nanti yang terjadi itu rematik dan segala macam. Nah, Itu. biasanya Ki, ada juga kan orang-orang yang bangun tidur malah dikretek sendiri kayak gini. Betul. Nah, efek yang terjadi pada saat keseringan seperti itu, memang reposisi. Kenapa disampaikan bahwasanya reposisi tulang itu bikin nagih? Sebenarnya memang bikin nagihnya itu karena posisi tulang kita itu paling nyaman, Mbak Nuri. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Nuri, enak tuh digitukan. Oke, dalam tanda kutip mungkin dia aman saat itu untuk mendorongnya, karena bahasanya sendiri kayak seperti di Cina, titar, menekan dan menarik gitu kan. Nah, kalau tekanannya pas, is okay. Tapi pada saat tidak pas, malah justru akan menyebabkan cedera, terutama di otot. Kalau dia tidak tahu bahwa posisi ototnya itu siap dan segala macam, nah itu malah bukan menjadi solusi, malah menjadi masalah. Seperti itu. Ya benar, memang tantangannya bagi praktisinya sendiri adalah membuat orang itu nyaman dan rileks dulu. Kalau pertama probandus kita agak ngeri, kedua dan ketiga kok kayak ketagihan ya, kok enak lagi gitu. Mas lagi gitu. Banyak. Jadi posisinya pun kalau kita praktekkan itu hanya ada 20 posisi ya. 20 posisi yang secara linear, nanti kita cari garis tengahnya di mana. Itu 20 gerakan yang bisa dilakukan oleh satu probandus. Ya udah, lanjutkan lagi untuk probandus kita. Yang pasti durasinya udahan dulu ya. Oh, siap. Probandus boleh dilanjutkan lagi. Boleh. Apanya yang mau dikretek lagi nih? Ada masalah apa lagi? Tulang rusuknya mungkin. Belum ketemu ya? Kalau belum ketemu tulang rusuk bukan disayang. Ya udah pemirsa, bagi Anda yang mungkin mengalami masalah tulang, selain patah tulang loh ya. Nah, itu bisa ke chiropraktis dan pastikan juga praktisinya itu udah qualified ya. Jangan hanya datang hanya datang kayak kamu perlu tapi belum tahu bagaimana praktisinya itu available atau bukan, qualified atau bukan gitu. Memang harus dipastikan benar tahu betul ya tentang chiropraktis dan memang mengalami reposisi tulang. Oke pemirsa, nggak sampai di sini ya, kita akan cari tahu juga bagaimana terapi-terapi yang lain seperti akupuntur, bekam, dan yang lainnya. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Stay tune terus bersama YouTube channel RRI Sumeneb.net. Nah pemirsa, kalau tadi sudah coba langsung atau praktek langsung chiropraktis, kali ini cobain yang satu ini ya, yaitu totok aura, terus juga bekam, terus apa lagi yang ada jarum-jarumnya, akupuntur. Gak apa-apa, keluarin aja Mbak. Ini Mbak Friskanya lagi malu-malu nih pemirsa ya. Terus akupuntur apa lagi? Selain akupuntur, pijat bayi, pijat wajah, tahu totok aura. Sama herbal itu tadi terakhir. Oh, sama yang herbal, pokoknya sama Mbak Friska ya. Malam hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minggu-minggu ini banyak pasien ya? Alhamdulillah. Kayaknya jadwalnya padat sekali kita calling ya.
Nah, kalau untuk herbal seperti ini, seberapa banyak sih masyarakatnya di kita, terutama di Sumeneb itu kayak peduli dengan kesehatannya menggunakan metode herbal? Kalau masyarakat Sumeneb sendiri kan di sini banyak juga ya yang jual jamu-jamu ramuan Madura lagi pasti ada kan. Kalau masyarakatnya sendiri menurut saya mereka sudah menggunakan herbal tanpa disadari ya. Suka minum-minum rebusan kunyit sendiri, dicampur sama serai, sama suruh, sirih gitu kan. Apalagi untuk kewanitaannya, mereka paling paling jago ya. Paling jago, paling ahli gitu. Tahu mereka. Iya. Nggak awam gitu lah. Betul sekali. FYI, kalau Mbak Rizka sendiri lulusan D4 bagian pengobatan tradisional. Jadi hal-hal seperti ini udah profesional ya. Iya. Mendalaminya sudah berapa lama? Saya lulus 2023. Cuman kan ya dari 2021 sudah tertarik sama yang seperti ini gitu kan. Sampai sekarang. Oke. Kalau perlengkapan yang ada di depan ini sebagian untuk metode apa saja? Ini untuk bekam basah sama bekam kering atau dry cupping. Kalau akupuntur sendiri, nah ini kan beda-beda metode. Iya. Bagaimana pembelajarannya, Mbak Friska? Kalau bekam kering sendiri ini tidak mengeluarkan darah atau perlukaan. Beda dengan bekam basah atau bloodletting istilahnya kalau di dunia barat gitu kan. Kalau bekam kering bisa pakai api atau enggak hanya di kop untuk mengeluarkan angin saja menggunakan alat yang ini. Itu. Kalau yang bekam basah kita menggunakan perlukaan, bisa pakai pen atau enggak pakai ini pisau bedah, alat untuk menyayat itu. Ya, Oke. gitu. Nanti kita akan praktekkan karena memang model kita malam hari ini yang cowok sudah dikretek-kretek tulangnya. Jadi nanti modelnya cukup saya aja ya. Iya, boleh. Dari pengalaman belajar ini, apa hal menarik yang Mbak Friska rasakan? Dalam menangani pasien ya, kalau hal unik yang saya temukan beda-beda. Orang kadang ada yang agak kuat sakit gitu kan, ada yang tahan sama sakit, atau enggak setelah dibekam itu ada yang langsung merasa enakan, ada yang headnya langsung lancar, itu terutama yang saya suka gitu. Iya, kalau bekam sendiri khasiatnya itu untuk apa aja sih Mbak? Kalau bekam sendiri paling utama itu ya untuk melancarkan sirkulasi darah, soalnya kan dia mengeluarkan darah yang ada di permukaan kulit, terutama darah yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai oleh tubuh, dikeluarkan menggunakan bekam basah gitu. Kalau untuk bekam keringnya biasanya untuk mengeluarkan angin, sama dengan kerokan sistemnya sebenarnya. Kalau yang bekam api ini bisa untuk pegel-pegel, itu paling ampuh kalau bekam api, pegel-pegel. Capek kerja seharian misalnya, atau capek ibu rumah tangga kan. Banyak soalnya ibu-ibu muda itu bekam kering yang pakai api, ada sensasi hangat juga soalnya kan. Enak seperti diurut. Gitu. Bener, aduh jadi penasaran untuk mencobanya ya. Karena metode yang seperti ini, kalau metode herbal itu kan beda ya Mbak dengan yang mungkin kalau dokter, kayaknya kalau dokter diminum sebentar, 4 jam, 5 jam sudah berasa. Kalau herbal ini biasanya untuk khasiatnya sendiri itu berasanya di hari itukah atau masih besoknya lebih enak? Kalau herbal sendiri, misal masalahnya tentang haid yang nggak lancar ya. Kalau saya kan pasti nyoba ke saya sendiri dulu. Kalau saya itu pakai kunyit dicampur serai sama ketumbar, direbus selama 10 menit api kecil. Itu setelah diminum nyeri haid itu langsung hilang. Kalau misal mau efek langsung ya, paling kuat itu kunyit kalau menurut saya. Dari pengalaman gitu ya. Bagaimana ramuannya ya Mbak ya? Biasanya kalau ramuan campuran itu lebih jos kalau campuran itu. Seminggu paling sudah kerasa. Oh iya langsung.
Jadi bagi Anda pemirsa yang kayaknya takut ya dengan jarum suntik atau takut dengan Ya, nggak usah obat, takut-takut. yang mau minum obat, mungkin bisa ke herbal dulu Iya, beralih dicoba. ke herbal dicoba. Beralih ke herbal dulu dicoba, bekam kering, bekam basah, atau Pijat mungkin bisa. pijatan-pijatan yang benar-benar yang fokus ya titik Iya. pijatnya. Nah, itu dia, mungkin bisa dicoba. Kalau Mbak sebagai terapisnya, apa sih tantangan ketika menerima pasien? Biasanya kalau yang bekam basah ini kebanyakan orang yang baru pertama itu takut kan, kok pakai jarum gitu, takut sakit. Ya kita edukasi, saya edukasi dulu awalnya biar orangnya nggak kaget sebelum ditusuk itu dimulai dengan pen, ya kasih ini dulu semacam SOP-nya itu ini agak kerasa kayak digigit semut ya gitu, biar nggak kaget kan langsung itu Bukan langsung dicoba. dijos ya, nanti kaget Nanti langsung. kaget orangnya. Kita aba-aba dulu, kasih tahu dulu. Iya, itu dia. Nah, gimana kalau kita langsung praktek nih, Mbak? Kira-kira Boleh. pemirsa itu masih takut dan ragu nggak sih kalau mau pengobatannya secara tradisional ataupun herbal? Dari herbalnya mungkin dari yang diminum ya. Kalau tradisional itu lebih ke prakteknya seperti ini nih, akupuntur, terus juga bekam kering, bekam basah. Karena memang di sini talentnya pada KU semua ya. Seperti yang Mbak Priska katakan, talentnya pada takut sama jarum. Jadi cobain saya aja ya. Iya boleh. Ini langsung. Oke, langsung. Bisa sambil dijelaskan, Mbak? Kalau mau menggunakan bekam basah itu harus steril ya, terutama di perbedaannya antara orang yang bekam yang di jalanan sama yang punya ilmu kan beda ya. Iya. Kalau kita terutama harus steril. Pertama itu steril alat, steril pas proses bekamnya juga. Jadi ini harus Alat-alatnya pakai pun steril. Iya, harus disteril semua. Nah, saya lebih mendekat dulu ya. Langkah pertamanya itu ini di anestesi alami dulu. Didiamkan selama 3-4 menit lah. Terlalu kan? Enggak. Ini untuk titik darahnya biar berkumpul ya, Mbak ya? Iya. Jadi nanti sewaktu di pen nggak terlalu kerasa kan, soalnya sudah kebas di situ. Di area itu aja tapi ya. Ini saya nyiapin buat minyaknya. Minyak supaya licin gitu, nggak sakit. Ini sudah dianestesikan ya. Ini kita lepas dulu sebentar. Nah ini kita sterilkan dulu areanya pakai alkohol 70%. Soalnya kan nggak tahu ya orangnya udah mandi apa belum, maksudnya lagi sudah berkegiatan sepanjang hari. Setelah itu baru di pen. Permisi ya. Agak sakit dikit, ini nggak saya tekan dulu, agak ngawang dulu. Sakit? Enggak. Baru di skop lagi. Memang nggak semengerikan penjelasannya ya, Mbak. Kalau udah di praktek udah ketahuan. Terlalu Udah. udah. Oke. Sambil menunggu proses 5 menit ini, nah kita ngobrolin seputar akupuntur dulu deh. Iya boleh. Nah, kalau proses akupuntur itu, ini yang kayaknya yang paling mengerikan ya, soalnya banyak sekali jarum-jarum yang bakal menempel di tubuh kita. Tapi kalau dirasakan manfaatnya luar biasa. Saya pertama kali dalam hidup mencoba akupuntur, ternyata luar biasa manfaatnya. Nggak Di area semengerikan mana? ya, di area bawah Hmm. dan juga di area atas.
Iya. kayak di punggung dan lain-lain, memang titik-titik yang waktu itu memang saya butuhkan gitu. Nah itu gimana kalau akupuntur prosesnya? Ya, pertama itu pastinya di steril dulu untuk areanya. Pakai kapas kayak tadi dengan klem ini, kasih kapas, kita sterilkan area mana, titiknya ditentukan dulu. Di mana misal di sini, ini untuk BAB biar lancar kan di sini, di steril. Baru setelah itu ditusuk menggunakan jarumnya. Kebetulan saya nggak bawa ini jarumnya, tapi misal ada orang yang takut supaya biar tidak sakit, ada alat bantunya. Ini berupa kayak sedotan kayak ini. Ini ditekan untuk mengalihkan rasa sakitnya. Atau kalau nggak bawa ini, kita tekan area di samping titiknya, baru ditusukkan secara cepat. Ya belajarnya harus rajin belajar nusuk-nusuk ke spon itu dulu, Benar. biar cepat. Soalnya kalau lama kan kerasa sakitnya. Iya, Kalau cepat berarti nggak kerasa kok. Guru terbaik adalah pengalaman ya. Iya. Pengalaman berharga biasanya. Dan akupuntur kan jarumnya kecil ya dan harus fokus di titik-titik tertentu. Iya, beda area, beda jarum. Kalau untuk area wajah jarumnya lebih tipis, lebih kecil, lebih lentur. Kalau untuk di area kepala di ini lebih panjang, banyak ukurannya macamnya. Oh bedanya Sesuai akupuntur area. yang untuk di badan sama wajah itu apa? Apakah mengeluarkan kayak wajah biasanya flek-flek atau jerawat apa gimana? Biasanya orang-orang pengen kenceng ya wajahnya Oh, kalau pengen aku butuh di kenceng. wajah. Tapi saya pernah menangani di wajah itu karena dia kena Bell's palsy. Istilahnya kena terlalu banyak kena angin. Dia kan kerjanya jauh. Jadi oke. separuh ini kaku wajahnya. Ya di akupuntur, ya, alhamdulillah orangnya sudah bisa senyum sebelahnya, maksudnya nggak kaku lagi. Oke, ya itu dia. Sangat Akupuntur, bermanfaat pokoknya. bekam, pokoknya semuanya pengobatan tradisional ini ada manfaatnya. Yang penting pemirsa harus tahu dan jeli dan harus tahu bagaimana cara memilih praktisinya sendiri ya, yang sudah qualified. Oke, ini udah 5 menit. Iya, boleh. Ini lagi, terutama bawa kantung kresek ya, buat darah kotornya. Dan jangan dibuang ke tempat sampah. Kalau bisa dibakar atau enggak ditanam boleh juga. Selalu jaga lingkungan juga ya. Iya, soalnya kan darah. Nah ini caranya biar enggak bleber kemana-mana. Dilingkarkan, terus baru dilepas. Nah ini kita kayak ini kan. Nah, Tapi ini alhamdulillah. bagus kok mbaknya. Maksudnya sisa bekamnya ini nggak ungu. Jadi ini masih normal. Oke, tidak ada sisa darah-darah kotor ya. Darahnya bersih. Ya, Sering masih di laundry sehat. soalnya darahnya. Kadang kalau yang ungu banget itu ada, sampai mau hitam itu ada juga. Oke. Ini kasih minyak lagi biar nggak cekit-cekit, biar lembab. Ganti kapas terus kalau ini, soalnya biar steril. Sudah. Terima kasih, Sama-sama. Mbak Friska. Kita nanti bakal merasakan, bukan kita, saya ya yang bakal merasakan bagaimana manfaatnya. Udah belajar seputar siropraktis, sudah belajar seputar akupuntur, bekam, dan pengobatan tradisional lainnya di QCase malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Rizky, terima kasih juga untuk Mbak Friska yang malam hari ini menemani Sama-sama. Nuri dan bisa menyembuhkan teman Nuri ya. Teman Nuri yang udah dikretek tadi. Nah, kalau sekarang gantian deh. Udah dulu ya pemirsa. Jumat malam hari ini harus sehat loh. Pengobatannya bisa secara tradisional atau sesuai pilihan dan kebutuhan pemirsa masing-masing. Nuri Ardiansa pamit. Sampai jumpa lagi di program QCase berikutnya. Bye.